Siapa di sini yang tahu apa yang akan kita pelajari? Apa ya? Yap, benar sekali. Di sini kita akan belajar mengenai akidah Islam. Akidah Islam itu apa sih? Lalu, apa saja ya yang akan kita pelajari mengenai akidah Islam? Untuk itu, mari kita simak video ini bersama-sama, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Kali ini saya Kak Nisa, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, akan mengajak kalian untuk belajar mengenai akidah halal. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari? Yap, benar sekali. Kali ini kita akan belajar mengenai akidah Islam. Apa saja sih materi yang akan kita pelajari? Maka dari itu, yuk ikut kakak belajar dan bergembira bersama video ini. Pada kesempatan kali ini, bersama-sama kita akan belajar mengenai akidah Islam. Tujuan dari pembelajaran ini supaya teman-teman dapat 1. Mengetahui pengertian akidah, 2. Mengetahui dalil-dalil dalam akidah, 3. Mengetahui tujuan akidah Islam, 4. Mengetahui metode-metode peningkatan kualitas akidah, dan 5. Memahami prinsip akidah Islam. Di sini kita akan belajar mengenai pengertian akidah. Akidah berasal dari kata akada yakidu akidah, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada menurut Syekh Muhammad Abduh, yang mendefinisikan bahwa ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, yang membahas tentang sifat-sifat yang wajib tetap ada padanya, juga membahas tentang rasul-rasulnya, meyakinkan mereka, meyakinkan apa yang wajib ada pada mereka, apa yang boleh dihubungkan pada diri mereka, dan apa yang terlarang menghubungkan kepada diri mereka. Selanjutnya ada menurut Ibnu Khaldun. Beliau mendefinisikan bahwa ilmu akidah adalah ilmu yang membahas kepercayaan iman dengan dalil-dalil akal dan mengemukakan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan golongan salaf dan ahlu sunnah. Nah, dari kedua pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu akidah adalah ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan rukun iman dalam Islam dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian akidah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai dalil-dalil dalam akidah. Sebelumnya ada yang tahu nggak dalil itu apa? Dalil adalah argumentasi yang kuat, benar, dan memadai. Dalil dalam akidah ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena ada gangguan, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Segala yang menyangkut dengan akidah, kita tidak boleh meyakininya secara ikut-ikutan, melainkan berdasarkan keyakinan yang dapat dipelajari sesuai dengan akal yang sehat. Selanjutnya yang kedua adalah dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun akal manusia dapat menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi, namun harus disadari bahwa betapapun kuatnya daya pikir manusia, ia tidak akan sanggup mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki yang gaib. Untuk mengetahui yang gaib itu, kita harus puas dengan wahyu Allah.
Wahyu itulah yang disebut dengan dalil nakli. Bagaimana? Setelah kita mempelajari mengenai pengertian akidah, dalil-dalil akidah, di sini kita akan belajar mengenai tujuan dari akidah Islam. Apa saja ya? Yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Mengapa? Karena Allah adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan hanya kepadanya. Selanjutnya, yang kedua adalah membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Mengapa? Karena orang-orang yang lemah akidahnya ada kalanya kosong hatinya dan ada kalanya terjerumus pada kesesatan. Selanjutnya adalah ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas. Mengapa? Karena akidah ini akan memperkuat hubungan antara orang mukmin dengan Allah, sehingga ia menjadi orang yang tegar menghadapi segala persoalan dan sabar dalam menyikapi berbagai cobaan. Selanjutnya adalah meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan selanjutnya apa ya? Tujuan selanjutnya adalah bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. Mengapa? Sebab setiap amal baik pasti ada balasannya. Begitu pula sebaliknya, setiap amal buruk pasti juga ada balasannya. Nah, tujuan selanjutnya adalah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu-individu maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala dan kemuliaan. Nah, setelah kita belajar banyak tentang akidah, untuk mengingat pentingnya kekuatan akidah itu dimiliki oleh setiap mukmin, maka diperlukan upaya-upaya atau cara yang baik agar bisa meningkatkan keyakinan dan memudahkan menerapkan semua keyakinan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja sih cara atau metodenya? Di antara cara atau metode yang bisa diterapkan adalah yang pertama, melalui pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan dan keteladanan itu bisa dimulai dari keluarga. Di sini, peran orang tua sangat penting agar akidah itu bisa tertanam dalam hati sanubari anggota keluarganya sedini mungkin. Keberhasilan penanaman akidah tidak hanya menjadi tanggung jawab guru saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Nah, yang kedua, melalui pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan formal. Pendidikan keimanan ini memerlukan keterlibatan orang lain untuk menanamkan akidah di dalam hatinya. Penanaman kalimat-kalimat yang baik seperti 2 kalimat syahadat, nah itu sangat penting untuk menguatkan keimanan seseorang. Pendidikan dan pengajaran menjadi salah satu cara yang tepat dalam menanamkan akidah dan meningkatkan kualitas akidah. Islam mendidik manusia supaya menjadikan akidah dan syariat Allah sebagai rujukan terhadap seluruh perbuatan dan tindakannya. Oleh sebab itu, pendidikan Islam menjadi kewajiban orang tua dan guru, di samping menjadi amanat yang harus dipikul oleh satu generasi untuk disampaikan kepada generasi berikutnya dan dijalankan oleh para pendidik dalam mendidik peserta didiknya. Tadi kita udah mempelajari apa saja sih pengertian, dalil-dalil, tujuan, dan metode-metode peningkatan kualitas akidah. Lalu di sini kita akan belajar apa ya? Di sini kita akan belajar prinsip-prinsip akidah Islam. Ada apa saja sih prinsip-prinsip akidah Islam itu? Yang pertama, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah adalah Esa, beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua,
pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah untuk menuntun umatnya. Yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kita kesadaran bahwa kehidupan ini bukanlah akhir dari segalanya. Selanjutnya, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo pembelajar hebat, bagaimana pelajaran kali ini? Kita sudah belajar banyak mengenai pengertian akidah, dalil-dalil akidah, tujuan akidah, metode meningkatkan kualitas akidah Islam, dan prinsip-prinsip akidah Islam. Semoga bisa dipahami ya. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah kakak kirim di grup mengenai materi kali ini. Sekian dari kakak, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.